Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari tim IGP untuk mempresentasikan fasilitas IT yang ada di STI Barbanes Surabaya. Oke, untuk fasilitas IT salah satunya adalah sistem informasi mahasiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang website sistem informasi mahasiswa atau bisa dikenal dengan nama SIMAS. Oke, untuk mengakses website ini nanti teman-teman mahasiswa dapat mengakses di alamat simas.barbanes.ac.id. Namun untuk keperluan demo ini saya menggunakan alamat belajar.simas.barbanes.ac.id. Ini adalah server untuk kita buat demo untuk coba-coba uji coba. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dapat mengakses web ini itu di simas.barbanes.ac.id. Oke, halaman portal utama dari SIMAS itu adalah berisi tentang berita untuk mahasiswa. Jadi nanti di sini ada berita yang dapat teman-teman mahasiswa akses, dan itu nanti bisa diklik di sini, nanti ada detail beritanya seperti apa. Misalkan ini ada berita tentang pelatihan metode penulisan informasi ilmiah. Ini adalah salah satu contoh berita mahasiswanya. Oke, di dalam SIMAS ini itu terdapat berbagai informasi yang dapat dibutuhkan atau dapat diakses oleh teman-teman mahasiswa. Oke, informasi itu misalkan tentang KRS, tentang nilai, tentang keuangan, tentang nilai, tentang daftar hadir, itu nanti bisa diakses di dalam satu portal SIMAS ini. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang KRS karena pada waktu ini terdapat periode tentang KRS. Jadi di dalam KRS itu terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pra-KRS, dan kedua adalah tahap KRS, dan yang ketiga adalah tahap PKRS. Dimana di dalam tahap yang pertama tadi, di dalam tahap pra-KRS itu adalah teman-teman mahasiswa hanya memilih kelompok saja. Jadi nanti teman-teman mahasiswa hanya memilih kelompok tanpa harus memasukkan satu-satu kelompok. Terus nanti di dalam KRS nanti teman-teman mahasiswa dapat menambahkan atau mengurangi mata kuliah yang ada di dalam kelompok tadi tersebut. Terus yang ketiga adalah tahap PKRS, adalah tahap perbaikan KRS. Nantinya dapat teman-teman mahasiswa manfaatkan untuk menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan nanti yang dapat dijemput di dalam Oke, untuk di dalam proses pra-KRS itu sistem di dalam sistemnya itu untuk sistem pencakalan prasyarat dan jumlah SKS itu dihilangkan terlebih dahulu atau disisipkan terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa memilih kelompok bebas. Jadi nanti untuk proses pencakalan prasyarat sama jumlah SKS nanti akan diproses keesokan harinya oleh admin dari SIMAS nanti. Jadi nanti kalau nanti dari teman-teman mahasiswa ketika sudah mengambil pra-KRS terus nanti terdapat informasi mata kuliah yang dihapus, itu nanti itu dihapus sama sistem karena jumlah SKS. Jadi nanti jangan panik atau jangan bingung ketika nanti ada mata kuliah yang terhapus. Jadi nanti tinggal teman-teman mahasiswa tinggal mengupdate atau mengedit ketika pada proses KRS atau bisa diupdate di proses PKRS. Jadi itu awal permulaan dari proses KRS. Untuk masuk ke dalam halaman SIMAS itu nanti bisa diakses di pojok kanan atas. Itu ada username sama password. Di mana username itu dapat diisikan dengan NIM dan password yang terdapat di dalam kertas daftar ulang. Ketika teman-teman mahasiswa daftar ulang, itu kan dapat kertas bukti daftar ulang. Di situ jangan sampai hilang bukti daftar ulang tersebut, karena kertas bukti daftar ulang itu dapat dipakai sebagai KTM sementara. Jadi jangan sampai hilang. Nanti kalau
untuk keperluan di perpus atau di waktu UTS atau apa, nanti dapat digunakan sebagai pengganti KTM sementara saja sebelum KTM yang asli diterbitkan. Jadi di pojok kanan atas itu ada username dan password. Untuk username-nya silakan dimasukkan NIM. Misalkan ini 2020 310 000. Ini adalah NIM contoh yang kita buat untuk proses uji coba. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dapat melihat NIM-nya masing-masing itu di dalam bukti daftar ulang tersebut. Terus passwordnya silakan dimasukkan kode verifikasi yang ada di kertas daftar ulang. Misalkan ini saya masukkan. Oke, kalau sudah silakan diklik sign in. Oke, kita diklik sign in, itu nanti sistem akan mengecek apakah username sama passwordnya itu ada apa enggak di dalam database. Oke, untuk proses pra-KRS itu nanti teman-teman mahasiswa dapat mengakses di sini di halaman akademik di menu proses rencana studi. Untuk menu ini itu nanti bisa diakses untuk H-1 untuk proses KRS. Jadi nanti di luar H-1 itu nanti menu ini akan terhidden oleh sistem karena tidak akan muncul. Untuk H-1 nanti yang menu yang dapat diakses adalah jadwal kelompok MK para rencana studi, jadwal kuliah rencana studi, dan usulan kelas tambahan. Untuk menu proses pra rencana studi ini itu nanti akan muncul ketika hari H-nya. Jadi nanti untuk H-1 nanti teman-teman mahasiswa dapat memplanning untuk mengambil kelompok mana yang akan diambil ketika proses pra rencana studi. Oke, kalau sudah nanti tinggal teman-teman mahasiswa untuk mengklik proses pra rencana studi ini untuk melakukan proses pra-KRS. Oke, di dalam proses pra-KRS ini itu teman-teman mahasiswa hanya memilih kelompok saja. Lagi di sini ada pilihan kelompok, ada 716, 717, dan nanti dipilih aja sesuai dengan pilihan dari teman-teman mahasiswa. Jadi misalkan ini saya pilih kelompok 719 misalkan. Kalau sudah memilih kelompok ini, silakan diklik simpan. Jadi jangan sampai salah nanti kalau sudah diklik ini tapi masih belum diklik simpan, nanti datanya masih belum masuk ke dalam database. Jadi kalau sudah memilih kelompok itu nanti silakan diklik simpan. Ketika diklik simpan nanti kelompok tersebut sudah masuk ke dalam database teman-teman. Jadi nanti ada daftar mata kuliah yang terdapat di dalam kelompok tersebut. Itu misalkan di 19 ada daftar mata kuliah etika bisnis, kewirausahaan, dan lain-lain, nanti akan muncul di sini. Oke, nanti teman-teman kalau sudah fix nanti bisa dicek lagi ya, nanti bisa dicek selama tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh bagian akademik. Jadi nanti dicek lagi kalau sudah fix, sudah serp dengan kelompok tersebut, nanti silakan diklik cetak. Jadi nanti kalau sudah diklik cetak itu nanti teman-teman tidak bisa mengganti lagi untuk memilih kelompok lagi karena pilihan ini akan terhidden oleh sistem. Jadi nanti kalau sudah fix silakan diklik cetak, dan nanti bisa dilihat juga nanti jumlah peserta dan kapasitas yang dibuka pada kelompok tersebut. Jadi kalau sudah memenuhi juga jangan dipilih lagi, nanti akan ditolak sama sistem. Oke, kalau sudah fix silakan diklik cetak. Oke, kalau cetak akan ada tampilan warning kayak gini, setelah dicetak data praktek sudah tidak dapat dirubah kembali. Itu silakan diklik OK. Oke, nanti silakan diklik print kalau ingin print, misalkan saya print nih. Oke, kalau tidak nanti silakan diklik cancel, misalkan gitu. Oke, kalau sudah diklik cetak itu nanti akan tampilan seperti ini. Jadi sudah tidak bisa mengubah lagi kelompok mata kuliah tersebut. Jadi cuma hanya bisa mencetak aja, dan ada informasi untuk proses KRS-nya kapan dan proses PKRS-nya kapan, nanti ada informasi tersebut, dan ada data mata kuliah yang diambil pada kelompok tersebut. Tuh.
Jadi setelah proses ini nanti keesokan harinya atau 2 hari lagi nanti akan diproses sama admin di unit akademik akan menggenerate untuk kesesuaian dari ceklak prasyarat sama jumlah SKS. Oke, kalau sudah diproses generate, kalau sudah diproses generate nanti akan masuk ke tabel KRS. Jadi kalau setelah ini nanti teman-teman masih belum bisa melihat di daftar rencana studi ini karena pra KRS sama daftar rencana studi itu beda. Jadi jangan sampai bingung kalau sudah menginput di pra KRS tapi bingung karena prosesnya itu masih belum di-generate sama di unit akademik. Kalau sudah di-generate nanti akan masuk ke dalam tabel daftar rencana studi ini. Jadi jangan bingung. Oke, itu adalah proses pra KRS. Untuk selanjutnya nanti saya akan mendemokan untuk proses di tahap KRS, di mana nanti di tahap KRS ini akan teman-teman mahasiswa bisa menambah atau mengurangi mata kuliah yang nantinya dapat ditempuh di semester ini.